Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Romenio Guterres Sobrata. Saya adalah mahasiswa dengan program studi Magister Teknik Informatika pada Universitas Bina Nusantara. Kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan penelitian saya dengan judul Pengembangan Strategi Mitigasi Ancaman Keamanan Cyber Terpadu menggunakan ISO 27001 dan COVID-19. Latar belakang dari penelitian ini yaitu transformasi digital dalam perbankan meningkatkan efisiensi dan kenyamanan nasabah, tetapi juga memperluas risiko serangan cyber seperti malware, phishing, ransomware, dan DDoS yang dapat merugikan secara finansial dan merusak reputasi bank. Bank XYZ sebagai bank milik pemerintah Timor Leste menghadapi tantangan serupa seiring pertumbuhan digitalnya. Data statistik kondisi aktual menunjukkan bahwa jumlah ancaman malware menjadi yang tertinggi dengan 50% objek berbahaya yang terdeteksi. Ancaman lain yang signifikan adalah DDoS dengan 11% objek, phishing dengan 29% terdeteksi, social engineering 7%, dan 3% terdeteksi ransomware. Ancaman cyber terus berkembang dan bank perlu memastikan bahwa kebijakan dan prosedur keamanan yang diterapkan tetap relevan dan efektif. Dengan memanfaatkan kerangka ISO 27001 dan manajemen risiko dan COVID-19 untuk pengelolaan tata kelola IT, bank dapat membangun sistem keamanan yang lebih kuat untuk melindungi data sensitif dan menjaga kelangsungan operasional. Penelitian ini menjadi relevan mengingat pentingnya keamanan informasi dalam menjaga reputasi dan kepercayaan nasabah, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku dan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan strategi mitigasi yang efektif di bank. Rumusan masalah yaitu apa saja ancaman keamanan cyber yang dihadapi oleh bank dan bagaimana karakteristik serta dampaknya terhadap operasional dan reputasi bank. Masalah yang kedua, bagaimana penerapan ISO 27001 dan COVID secara terintegrasi dapat meningkatkan efektivitas strategi mitigasi ancaman keamanan cyber di bank. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat keamanan cyber di bank, mengidentifikasi ancaman utama, dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan proteksi serta kesiapan menghadapi ancaman guna melindungi data nasabah dan menjaga stabilitas operasional bank. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai ancaman keamanan cyber yang dihadapi oleh bank, serta mengevaluasi dampak terhadap operasional dan reputasi bank. Bagaimana penerapan ISO 27001 dan COVID secara terintegrasi dapat meningkatkan efektivitas strategi mitigasi ancaman keamanan cyber di bank, serta memberikan kerangka kerja untuk manajemen keamanan informasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat keamanan cyber di bank, mengidentifikasi ancaman, dan juga memberikan rekomendasi. Manfaat dari penelitian yang pertama yaitu dengan menerapkan pendekatan ISO dan COVID, bank dapat mengembangkan strategi mitigasi yang lebih efektif dan terintegrasi. Penelitian ini akan menambahkan literatur mengenai penerapan ISO 27001 dan COVID-19 dalam manajemen risiko keamanan cyber di sektor perbankan, serta wawasan baru tentang integrasi kedua pendekatan. Manfaat yang ketiga, penelitian ini akan membantu bank untuk memperkuat tata kelola teknologi informasi dan kepatuhan terhadap peraturan serta standar keamanan yang berlaku. Manfaat yang terakhir yaitu dengan menunjukkan komitmen terhadap keamanan informasi melalui penerapan standar internasional, bank dapat meningkatkan kepercayaan nasabah, mempertahankan dan menarik nasabah baru, serta memperkuat posisi kompetitif. Ruang lingkup dari penelitian ini akan dilaksanakan pada Bank XYZ yang berlokasi di kota Dili, Timor Leste. Penelitian akan dilakukan selama periode tertentu yang mencakup tahapan pengumpulan data primer dan data sekunder, analisis data, serta pengembangan strategi mitigasi yang diperlukan. Ketiga, fokus penelitian ini akan tertuju pada identifikasi ancaman keamanan cyber, evaluasi penerapan standar ISO dan kerangka kerja COVID, serta pengembangan strategi mitigasi sesuai kebutuhan bank. Konsep utama, ISO 27001 adalah standar internasional yang menjadi panduan dalam menerapkan, memelihara, dan meningkatkan sistem manajemen keamanan informasi. Secara berkelanjutan, standar ini membantu organisasi melindungi informasi sensitif melalui pendekatan sistematis dengan fokus pada kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Overview COVID 2019, tata kelola TI untuk tujuan bisnis COVID, Control Objective for Information and Related Technology adalah kerangka kerja untuk tata kelola dan manajemen teknologi informasi
secara menyeluruh yang memastikan proses, sistem, dan teknologi informasi dalam organisasi selaras dengan tujuan bisnis. Awalnya dirancang sebagai alat bantu audit BI, COVID berkembang menjadi framework yang mencakup praktik terbaik dalam tata kelola, meliputi proses struktur organisasi, kebijakan prosedur, kompetensi sumber daya, hingga infrastruktur pendukung. Versi terbaru COVID yaitu COVID-19 menawarkan fleksibilitas lebih besar. Tinjauan penelitian terdahulu, yaitu penelitian ini berdasarkan pada penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Ali M. Rahman dan Junaidi R. Susanto. Ini adalah dua penelitian terdahulu yang saya ambil dari 10 yang ada pada tesis. Metode pengumpulan data dan jenis penelitiannya yaitu datanya akan diperoleh melalui metode observasi langsung, penyebaran kuesioner, dan wawancara dengan pihak yang terkait, yaitu data primernya. Data sekunder, data ini dikumpulkan secara tidak langsung melalui analisis literatur dan sumber-sumber telah ada sebelumnya, termasuk dokumen bank. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed mode atau campuran yang menggabungkan data kualitatif dan data kuantitatif dengan kerangka kerja PDCA, Plan, Do, Check, and Act, untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan akurat tentang permasalahan keamanan cyber di bank. Kerangka pikir penelitian ini yaitu dibagi menjadi 4, Plan, Do, Check, and Act, seperti yang tadi dijelaskan. Tahapan penelitiannya, Plan, yaitu tahapan perencanaan, pengumpulan data, inisialisasi tujuan, studi literatur. Kemudian beralih ke Do, observasi, pemilihan domain pada COVID, pemetaan COVID dengan ISO 271. Kemudian berlanjut ke Check, yaitu analisis capability level, tingkat kematangan saat ini, tingkat kematangan yang diharapkan. Lanjut ke Act, yaitu analisis gap, rekomendasi perencanaan, kesimpulan dan saran, dan kembali ke Plan jika masalah belum terselesaikan. Pemilihan domain COVID dilakukan menggunakan toolkit COVID Design Guide spreadsheet dengan pembuatan 10 faktor desain untuk menentukan prioritas domain berdasarkan skala min 100 hingga 100 dengan fokus pada proses nilai lebih besar atau sama dengan 50 untuk tingkatan kematangan level 3 atau 4. Hasil dari penelitian dan pembahasannya yaitu responding kuesioner pemahaman keamanan informasi, kelompok ini terdiri dari 126 pegawai bank yang berasal dari pegawai non-IT dan kantor cabang dan divisi IT, termasuk Departemen IT Infrastruktur, Departemen IT Business System Application, Departemen IT Security Operation Center, dan serta Departemen IT Management Administration. Pemilihan responden berdasarkan pada keterlibatan mereka dalam operasional dan pengelolaan dan keamanan sistem informasi bank. Responden wawancara pemahaman ISO 271 yaitu kelompok ini terdiri dari manajemen senior dalam divisi IT dan staf IT yang memiliki peran dalam pengelolaan keamanan informasi di bank. Pertanyaan pada wawancara ini meliputi pemahaman responden terhadap standar ISO, dan mayoritas responden 45% memiliki tingkat pemahaman yang baik hingga sangat baik terhadap ISO, dan namun sebanyak 30 responden memiliki pemahaman yang kurang atau sangat kurang, yang menunjukkan adanya kesenjangan pengetahuan di antara pegawai terkait. Responden wawancara pemahaman COVID, sebagian besar responden 64% memiliki pemahaman yang baik hingga sangat baik terhadap kerja COVID-19. Namun, sebanyak 21% responden menunjukkan tingkat pemahaman yang kurang atau sangat kurang, yang sebagian besar berasal dari divisi non-teknis. Responden wawancara tentang keamanan cyber, kelompok ini terdiri dari manajemen senior dan staf ahli pada Departemen Keamanan yang memiliki peran dalam merancang keamanan strategis, rencana strategis dan implementasi keamanan informasi di bank. Responden evaluasi tata kelola, kelompok ini terdiri dari manajemen senior dalam divisi IT dan staf IT yang memiliki peran strategi dalam perancangan tata kelola dan melakukan evaluasi kebutuhan terhadap kebijakan keamanan informasi di bank. Hasil audit keamanan yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan bank terhadap standar ISO. Temuan hasil audit menunjukkan bahwa implementasi beberapa kontrol keamanan di bank masih memerlukan perbaikan agar dapat memenuhi persyaratan ISO 271. Salah satu kelemahan utama ditemukan pada manajemen hak akses, di mana kontrol berbasis peran rule-based access control belum diterapkan secara optimal. Kondisi ini meningkatkan risiko insider threat, yaitu ancaman keamanan berasal dari dalam organisasi. Selain itu, proses enkripsi data sensitif juga belum konsisten di seluruh sistem. Evaluasi kepatuhan, tingkat kepatuhan terhadap ISO 271 di bank
menunjukkan bahwa sebagian besar kebijakan telah diterapkan dengan baik, meskipun terdapat beberapa area yang masih memerlukan peningkatan. Pemilihan domain COVID menggunakan desain faktor pada bank dapat dilakukan dengan memanfaatkan toolkit yang tersedia dalam COVID-19 Design Guide berupa spreadsheet, file Excel, dan tentang hasil ke model COVID dan ISO. Penerapan integrasi antara COVID dan ISO membantu bank untuk memperkuat sistem pengelolaan risiko dan keamanan informasi dengan pendekatan yang lebih komprehensif. Berikut pemetaan ke dalam COVID-19, yaitu tabel wawancara, hasil wawancara dan observasi COVID menghasilkan bahwa tantangan terkait meningkatkan ancaman cyber seperti phishing ransomware. Maka yang dipilih domain adalah APO12 Manage Risk. Bank menghadapi ancaman cyber yang meningkat, pengelolaan risiko dilakukan secara reaktif dan tidak berkelanjutan. APO12 mengharuskan adanya evaluasi risiko yang lebih sistematis dan proaktif. Dan domain berikutnya itu manage security dan manage security yang lain. Berikut pemetaan antara COVID domain dengan ISO 21, yaitu EDM 03 Ensure Risk Optimize diintegrasikan dengan klausa ISO 21, yaitu A.52 Information Security Rule and Responsibility. Pemetaan dan penjelasannya adalah berikut. Dan berikut domain yang dipilih adalah APO12 Manage Risk dan diintegrasikan ke ISO clause name, yaitu A.52, A.63, A.537, A.525, dan penjelasan lebih detail akan dijelaskan pada dokumen ISO 27005 guideline. Dan berikut adalah APO 13, PAI 06, PAI 10. 5 domain yang diambil dari COVID-19 diintegrasikan ke klausul-klausul yang ada di ISO 27001. Rekomendasi, selain kebijakan, strategi mitigasi juga membutuhkan dukungan teknologi yang memadai untuk ancaman yang semakin kompleks, yaitu rekomendasi teknologi penerapan Cisco Firepower Appliance dengan kontrol aplikasi dan penfilteran URL. Yang kedua, penerapan sistem deteksi IPS-IDS yang merupakan implementasi untuk memantau dan merespon aktivitas mencurigakan secara real time sehingga dapat meningkatkan keamanan jaringan dan melindungi data dari ancaman berpotensi merugikan. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, bank menghadapi berbagai ancaman cyber seperti phishing, ransomware, malware, dan serangan DDoS. Ancaman ini bersumber dari faktor eksternal maupun internal. Dampaknya terlihat pada gangguan transaksi digital, biaya pemulihan yang tinggi, dan risiko penurunan reputasi serta kepercayaan nasabah terhadap layanan perbankan digital. Kesimpulan yang kedua, penerapan ISO 2001 dan COVID-19 secara integrasi membantu sistem keamanan yang lebih sistematis dan berlapis. ISO 2021 memperkuat pengendalian teknis, menurunkan jumlah insiden hingga 50%, serta meningkatkan efisiensi operasional. Sementara itu, COVID-19 memastikan tata kelola keamanan sejalan dengan strategi bisnis, meningkatkan kebutuhan regulasi, dan memperjelas akuntabilitas. Integrasi keduanya menghasilkan deteksi dini yang lebih baik, respon insiden yang lebih terkoordinasi, serta perbaikan berkelanjutan melalui siklus BDCA. Keberhasilan strategi ini diperkuat dengan modernisasi perangkat SIEM, firewall, redundancy jaringan, serta program pelatihan pegawai yang meningkatkan kesadaran keamanan. Dampak akhirnya adalah meningkatkan keandalan layanan digital, loyalitas nasabah, serta citra posisi bank di industri perbankan. Demikian penjelasan hasil penelitian saya untuk presentasi tesis sidang magister teknik informatika saya. Terima kasih.